Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Tribuners dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya, Mujib Anwar, jurnalis Tribun Network dalam podcast bersama tokoh penting dan terkemuka di Jawa Timur. Tribuners, Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang. Muktamar kali ini sangat istimewa bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama karena ini adalah muktamar pertama di abad kedua sejak NU berdiri tanggal 31 Januari 1926. Semua persiapan untuk menyongsong gawe 5 tahunan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari oleh panitia, baik panitia pusat, wilayah, kabupaten maupun panitia lokal. Nah, untuk membahas terkait dengan pelaksanaan Muktamar NU yang ke-35 serta beberapa dinamika yang menyertainya sudah bersama kita Bapak Kiai Haji Matin. Mohon maaf, sudah bersama kita Bapak Kiai Haji Abdul Matin Jawahir. Mbah Yai Matin adalah Wakil Rois Suriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur atau PWNU Jatim. Beliau ini juga adalah pengasuh Pondok Pesantren Sunan Bejagung Tuban. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabaripun Yai? Alhamdulillah baik-baik, sehat. Sehat ya. Tapi Yai, usia sudah terlanjur 73. Oh, sudah 73. Bukan terlanjur, masih fresh, alhamdulillah. Nggih. Yai, ini kita terima kasih. Ini Tribuners Indonesia ini terima kasih karena Yai Matin berkenan untuk menyapa para Tribuner untuk menjelaskan terkait dengan pelaksanaan Muktamar NU yang ke-35. Yai, update terbaru terkait persiapan Muktamar ke-35 Tambak Beras ini sampai hari ini seperti apa, Yai? Alhamdulillah kita seluruh warga Nahdliyin akan melaksanakan ta'aruf besar 5 tahunan yang disebut Muktamar, yang mana Muktamar itu di dalam Muktamar ya mengupdate aturan-aturan yang mungkin perlu disempurnakan sampai pada pemilihan pengurus baru. Dalam hal ini adalah nanti yang dipilih dalam muktamar satu ahwa, kemudian ahwa memilih rois am, dan di dalamnya ada aturan tentang permainan memilih ketua umum. Yang tanfid ya. Yang ketua rois am, yang tanfid itu Suriah, yang tanfidiyah istilahnya. Itu ketua umum. Alhamdulillah ini adalah muktamar yang sangat luar biasa. Istimewa ya. Istimewa. Karena walaupun ini muktamar yang ke-35, tapi ini muktamar pertama pada abad kedua. Berdirinya NU ya. Persis 100 tahun dan tahun ini menginjak abad kedua. Nah, dengan harapan kita Nahdlatul Ulama ini lebih sempurna dalam segala hal. Jadi, kita semua dan dari saya juga mohon
restu dan doa dari seluruh warga Nahdien dan masyarakat Indonesia. Semoga muktamar ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Muktamar ini ya tingkatnya nasional, tapi ketepatan tempatnya ditempatkan di Jawa Timur, yakni tepatnya di Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang. Sudah barang tentu kami selaku bagian daripada atau perwakilan dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur otomatis ikut memikirkan dan ikut berpartisipasi bagaimana supaya muktamar nanti itu bisa sempurna, adem, ayem, dan berhasil. Apa Yai Matin yang sudah dilakukan dan diupayakan oleh PWNU Jatim yang menjadi bagian dari panitia ya kan itu untuk tergelarnya muktamar NU di abad kedua ya yang ini agar adem, ayem, sukses dan menghasilkan pemimpin NU 5 tahun ke depan yang sesuai dengan harapan. Oke. Jadi katakan kepanitiaan muktamar itu ada panitia pusat oleh PBNU, ada panitia daerah terdiri dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Ada panitia lokal, yakni panitia setempat di Tambak Beras. Nah, panitia daerah dan panitia lokal ini selalu berhubungan. Terus bagaimana supaya supaya muktamar nanti betul-betul sukses dalam situasi yang aman, tentram dan menghasilkan hasil keputusan yang maslahat untuk umat, untuk Nahdien dan untuk Indonesia. Sampai saat ini alhamdulillah kita aktif bersama dengan pengurus, dengan panitia lokal, dan alhamdulillah panitia lokal sudah dengan sendirinya benar-benar mumpuni potensi sisi lapangan lokasinya, potensi kepanitiaannya dan seluruhnya. Ini alhamdulillah di panitia lokal ini kita tinggal mengarahkan mana yang mungkin kurang sempurna saja. Ini sampai saat ini dan insya Allah tempatnya kemudian lokasi atau kamar-kamar untuk para kiai yang menginap di sana, insya Allah siap semua. Bahkan ada becak listrik 200 atau berapa itu. Jadi, disiapkan juga becak listrik ya? Dari PWNU juga bukan hanya sekedar ikut secara fisik, tapi kita juga melaksanakan istighosa. Di samping kita memerintahkan agar seluruh cabang mohon kepada Allah agar muktamar ke-35 ini bisa sukses dengan baik. Di Jawa Timur, di kantor ini, di PWNU ini juga dilaksanakan istighosa. Yang intinya bukan hanya sekedar fisik saja yang berangkat, tapi seluruh warga Jamiah Nahdlatul Ulama mendoakan semoga Nahdlatul Ulama nanti ini dalam bermuktamar bisa diberi keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhtiar atau upaya lahir untuk penyiapan teknis di lapangan dilakukan, terus upaya batin juga dilakukan ya. Oh iya. Wah. Seluruh kiai sudah siap berdoa dan sudah berdoa. Doa yang top sudah keluarkan semua. Doa yang bagaimana yang Allah memberikan pengamanan, semoga diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yai, Muktamar 35 yang abad kedua sejak berdirinya NU ini istimewanya lagi seperti kembali ke akar, ke muassis, karena pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras itu kan pondoknya Mbah Kyai Haji Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Tanggapan Kiai pripun? Iya, ya
itu dikatakan ketepatan ya memang ketepatan, dikatakan tidak ya memang itu kehendak Allah begitu. Berdirinya dulu di Jawa Timur, walaupun di Surabaya, tapi muasisnya utamanya adalah di samping yang lain-lain, utamanya adalah 3 serangkai Mbah Hadratus Syekh, Mbah Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, kemudian Mbah Kiai Jiwa Fadlullah, Mbah Kiai Bisri Sansuri. Tapi saya tidak mengesampingkan yang lain, termasuk Kiai As'ad Samsul Arifin, ya Syekhona Khalil Bangkalan, ya Asnawi Kudus dan sebagainya. Tapi di Jawa Timur ini tempatnya NU didirikan. Ketepatan 100 tahun ini Allah menakdirkan ya perlu di Jawa Timur. Sehingga betul-betul bisa harapan kita dapat mungkin seperti NU didirikan dulu. Dalam arti ketentraman, ayem, keteduhan, dan insya Allah nanti akan timbul begitu. Ya, Yai Matin, di luar yang persiapan teknis ya, pelaksanaan yang nanti digelar tanggal 27 sampai 31 Agustus 2026. Ini kan saat ini sudah mulai muncul ini Yai, rame ini kan. Nama-nama yang nanti akan ikut mencalonkan diri ya, atau dicalonkan baik sebagai Ahwa, Ahlul Halli wal Aqdi ya, tim Ahwa yang 9 orang itu, maupun bakal calon ketua umum PBNU atau ketua umum Tanfidiyah seperti itu. Nah, menurut Kiai, sosok pemimpin NU 5 tahun ke depan yang cocok ini kan kondisi tantangan yang dihadapi kan mungkin berbeda dengan ketika Jam'iyah ini dulu didirikan ya, kan seperti itu. Bagaimana Kiai? Iya. Jadi begini, organisasi atau Jam'iyah namanya Nahdlatul Ulama ini lain dengan organisasi lainnya. Karena apa? Karena organisasi namanya Nahdlatul Ulama ini mutlak pemimpinnya harus kiai. Harus kiai. Harus kiai. Kalau yang enggak kiai, kaya ya jadi bendahara lah. Kalau yang masih muda, masih siap, jadi ansor, jadi banser dan sebagainya. Tapi pimpinan utama itu sudah tertera dalam konon asasi. Konon asasi itu ibaratnya Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45-nya NU ya? Iya. Jadi beserta preambulnya itu namanya konon asasi. Di dalam konon asasi tersebut menyampaikan, menjelaskan bahwa pimpinan tertinggi adalah Suriah. Suriah pimpinannya ada disebut Rois Am. Artinya kiai. Dan Rois Am oleh karena ini harus kiai, maka memang harus ada persyaratan-persyaratan. Sejauh mana, seberapa kiai ini bisa diangkat menjadi Rois Am. Begitu juga Ahwa. Ahwa nanti itu yang memilih Rois, yang memilih Rois Am. Ahwa dipilih oleh muktamirin. Ahwa ada persyaratan-persyaratan tertentu. Apa Kiai? Persyaratan yang untuk Ahwa itu yang dianggap layak untuk dicalonkan sebagai Ahwa. Ya, jadi begini. Ahwa itu adalah salah satu langkah supaya dalam memilih Rois Am sebagai pimpinan tertinggi itu tidak salah. Tidak setiap orang bisa menjadi Rois Am. Nah, ini harus ada rujukannya. Rujukannya yang dipercaya oleh muktamirin untuk memilih Rois Am itu namanya Ahwa. Ahwa itu kiai yang sudah dianggap mampu. Nah, syaratnya kiai tersebut adalah alim. Alim itu ahli di bidang agama Islam. Dan berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun alim tapi kalau tidak berhaluan ahlus sunnah wal jamaah otomatis tidak. Jadi alim berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Dan syaratnya adil. Jadi tidak pilih-pilih kasih. Tidak karena keluarga, tidak karena sedaerah dan sebagainya. Adil.
siapa nanti Rois Am yang dipilih itu insya Allah Ahwa bisa menentukan secara adil. Di samping itu Ahwa itu harus zahid. Zahid. Zahid itu tidak dalam bahasa istilahnya orang dulu dalam istilah klasik Tidak mikir dunia. Iya, tidak kedunian. Tidak gitu. kedunian ya. Tidak usah, tidak mikir masalah harta benda. Jadi bagaimanapun ikhlas karena Allah, menjunjung tinggi agama Allah, bagaimana memilih itu, memilih Rois Am itu. Nah, ini di samping itu ada, dan itu ditetapkan dalam perkum, itu namanya peraturan organisasi. Jadi syarat-syarat ini ada perkumnya, ada peraturan organisasinya. Nah, yang terakhir wirai, namanya warok. Dari wirai itu ya mana yang halal dan yang haram itu, yang halal harus yang dipilih adalah menggunakan jalan yang halal, menjauhi jalan yang haram. Artinya syarat-syarat tadi Kiai, kira-kira ada 4 ya, Iya, tadi ya. iya. Itu harus dipenuhi oleh calon Rois Am ya, yang masuk di Ahwa, karena posisi Rois Am ini kan posisi tertinggi di Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang itu tugasnya adalah memegang kuasa moral lah di semua Jam'iyah. Jadi seperti apa? Di samping itu menjadi persyaratan Ahwa, itu sudah otomatis dalam memilih Rois Am, ya. Dalam memilih Rois Am ya itu persyaratannya. Ditambah muharrik dan munazim kalau Rois Am. Apa itu, Kiai? Biar muharrik itu penggerak. Oh, penggerak ya. Bisa menggerakkan organisasi. Organisatoris ya? Iya. Organisatoris. Dan munazim, sistematis. Biar runtut. Gitu. Kalau Ahwa itu kan ya dalam memilih itu betul-betul objektif dan sebagainya. Tapi kalau sudah Rois Am, itu di samping mempunyai sifat zahid, alim, warok atau al-wirai, itu ada sifat dia munazim dan muharrik, bisa memimpin organisasi. Ya, kadang-kadang kan bisa juga orang alim tapi tidak ahli organisasi. Nah itu bisa menjadi Ahwa tapi menjadi Rois Am ya bukan berarti tidak boleh, tapi termasuk bukan kriterianya harus muharrik dan munazim. Artinya syarat itu tidak boleh ditawar ya, Kiai? Ya begitu, tidak boleh ditawar. Tidak boleh ditawar. Kan kadang-kala kan ada syarat-syarat tertentu karena ingin mensukseskan ya calon atau figur tertentu, sehingga ada upaya ini tidak harus gitu. Ya iya. Jadi oleh karena itu dipilih Ahwa yang tidak ada kecenderungan untuk itu. Tidak ada kecenderungan ini, ayo dipilih ini biar ini bisa menentukan ini dan sebagainya. Bukan begitu. Nah, oleh karena itu harapan dari banyak pengurus NU termasuk di Jawa Timur, supremasi Suriah, Rois Am, itu nanti artinya Suriah itu ya Suriah semuanya. Di Qanun Asasi itu sampai sekarang kan Nahdlatul Ulama itu ada namanya Suriah, ada namanya Tanfidiyah. Nah, supremasi Suriah dalam arti Suriah ini mempunyai kekuatan yang tidak boleh dicampuri oleh yang lain. Kalau sudah Suriah itu sudah memutuskan apa, nah itu dapat mengarahkan organisasi. Itulah pemimpinnya adalah Rois Am. Ya, Yai, kenapa kok dipilih 9 itu yang menjadi tim Ahwa nanti sebelum mereka bermusyawarah untuk menentukan siapa yang menjadi Rois Am? Kenapa kok 9? Iya, itu secara formal diatur dalam anggaran rumah tangga. Tapi kalau asbabul wurudnya ya kiai-kiai itu rata-rata 9, 1 sudah dianggap banyak. 2 ganjil.
Jadi bukan 10 tapi 9. Iya, iya. 9 ini ya Nahdlatul Ulama itu punya idola 9 itu. Wali Songo. 9 Wali Songo. Oh. Sejak awalnya sudah begitu, sehingga kalau ada milih apa-apa ya sudah, tidak usah banyak-banyak, 9 saja. Tapi itu terus dituangkan dalam ADART. Sehingga sekarang mengikuti ART 9 itu. Kiai, ini kan sudah muncul sejumlah daftar nama yang disebut-sebut dan dinilai layak untuk masuk menjadi ahwa, bagian dari ahwa yang 9 orang sebelum nanti dipilih satu untuk menjadi Rois Am. Lalu dari sekian nama yang muncul itu, gimana kalau menurut Kiai? Ya. Sesuaikah dengan tadi yang kira-kira syarat rukun menjadi seorang ahwa? Iya, jadi muncul sebenarnya itu adalah nanti dalam muktamar. Oh, dengan usulan cabang yang dalam hal ini usulan itu ditandatangani oleh Rois PWNU, Rois PCNU, Rois PCI, yang tanda tangan Rois dan Katib. Katib itu penulisnya Surya. Sekretaris ya. Ketua tidak ikut serta. Oh, khusus ahwa itu yang mengusulkan adalah kaplingannya Surya. Kira-kira seperti itu ya. Iya. Kaplingannya Surya. Nah, itu hakikat munculnya ya nanti pada waktu pendaftaran kemudian dibuka pada pertama. Tapi tidak salah kalau sekarang ada muncul nama-namanya. Model usulan bottom up gitu ya, dari bawah nanti disampaikan ke atas, dibahas di forum pertama. Dan itu ada aturannya pada pasal 10. Pada pasal 10 kalau tidak salah ya, saya ingat pasalnya, ayatnya aja, ayat 10. Kalau tidak salah pasal 5 Perkum nomor 5 tahun 25 kalau tidak salah itu. Nah, itu ayat 10 memberikan bahwa boleh PBNU memberikan arahan, memberikan referensi, bukan arahan, referensi supaya ndak dalam memilih nanti tidak keliru. Nah, dari situlah akhirnya muncul diberikan kepada cabang-cabang nama-nama ini, itu saja pun tidak satu macam. Itu saja pun mungkin 2, mungkin 3 macam. Dan mungkin berbeda juga, mungkin sama. Tapi itu bagus, dan itu secara sebelum masuk ke muktamar, kalau ada yang keliru dari PCNU, loh ini bukan kiai kok jadi ahwa gitu. Ini manfaatnya gitu ya? Begitu. Jadi ada model kayak screening gitu ya? Iya, screening secara tidak langsung. Jadi itu salah atau tidak salah, itu bagus. Sekarang timbul ada versi A, 9 itu orangnya ini. Versi B, 9 orangnya ini. Versi C itu tidak salah. Dan itu ada pada ayat 10 tadi. Dan itu manfaatnya apa? Manfaatnya diteropong oleh masyarakat, oleh Nahdliyin, loh itu kiai, ya sudah, itu kiai, sudah. Ya rata-rata dari 9 orang itu dari versi apapun itu semuanya kiai. Dan kebetulan Yai Madin ini kan beberapa diantaranya ini kan ulama atau kiai-kiai sepuh dari Jawa Timur, kan seperti itu. Ada beberapa nama, kita mungkin nggak menyebut nama ya. Seperti itu. Biar apa namanya? Etisnya lah. Etis kan seperti itu. Nah, apakah ini bagi Jawa Timur sebuah kebanggaan atau malah seperti apa? Ya, kalau misalnya satu sanangan atau apa referensi ada 9 orang, misalnya versi A begitulah. Kok kebanyakan Jawa Timur, ini PWNU Jawa Timur tidak bangga. Tidak bangga. Kok malah bisa begitu ya? Iya. Kebanggaan itu akan menimbulkan penyakit nanti. Jadi tidak bangga aja. Ya realitas saja, realita memang umpama itu Jawa Timur banyak juga pantas, karena sampai sekarang dimanapun, di daerah manapun mengatakan bahwa Jawa Timur itu porosnya Nahdlatul Ulama. Jadi karena poros, maka seandainya ada yang menyodorkan Jawa Timur lebih banyak, itu boleh-boleh saja. Kan kalau beberapa nama yang seringkali disebut ya, bukan kan ini Yai Haji Anwar Mansur, Yai Haji Nurul Huda Jazuli, terus yang
yang Sukorejo itu Salafiyah Ya, Syafiyah itu kan ya itu kan sudah. beberapa Jadi namanya kan jadi seperti di itu. antara itu contohnya. Ya. Se-Indonesia pesantren manapun insya Allah dan pasti menganggap bahwa Kiai Anwar Mansur itu sudah sangat memenuhi menjadi ahwa. Kiai Jazuli, Kiai Nurul Jazuli Jazuli. sangat memenuhi itu semua pihak di seluruh Indonesia. Jadi artinya Jawa Timur dalam hal ini yang anggap biasa-biasa saja, bukan bangga wah Jawa Timur kok. Jawa Timur ahwanya lebih banyak, bukan begitu. Artinya kalau bahasa sekarang itu kapasitas, kapabilitas Ya, dan ya. kealiman serta keilmuannya itu sudah Sudah tidak diragukan, lagi ya, tidak seperti diragukan. itu. Kiai, Ya, ini kan juga sudah mulai muncul Kiai, aksi dukung mendukung. Terutama ini tidak lagi apa namanya soal 9 orang ahwa, tapi aksi dukung mendukung. Wah, ini nanti yang cocok dipilih sebagai Rois Am. Berapa nama sudah muncul, bahkan dukungan terbuka Kiai. Kita mungkin tidak menyebut nama ya, seperti itu. Gimana tanggapan Kiai selaku Syuriah? ya. Yang punya dalam tanda petik ya mandatori untuk memilih itulah. Kan, Jadi itu wajar-wajar saja. Jadi kalau sekarang sudah timbul, bahkan kalau perlu bahkan ada tim suksesnya ini, bahkan ada tim suksesnya Kiai. ada tim suksesnya mungkin ada, asal semuanya ini tidak melanggar syar'i. Oh, Wajar-wajar saja itu. gimana Kiai? Bisa dijelaskan tidak melanggar syar'i itu seperti apa? Ya tidak melanggar syar'i. Contohnya yang diajukan orang yang catat syar'i misalnya, tidak boleh itu, tidak boleh. Kemudian cara-caranya menggunakan. Contohnya cacat syar'i, Kiai, biar para masyarakat dan tribuners tahu ini. Ya cacat syar'i itu ya orangnya ya katakanlah gampang saja. Pernah mencuri misalnya, kan cacat syar'i namanya. Pernah berjudi misalnya, cacat syar'i. Tuh. Senyampang enggak cacat syar'i, enggak apa-apa. Silakan dukung mendukung dan itu wajar-wajar saja dalam rangka dinamikanya supaya mateng nanti malah lebih bagus. Termasuk ini Kiai, ada upaya mengarahkan bahwa ini kenapa layak dipilih sebagai Rois Am nanti di forum tertinggi muktamar itu karena ini dapat dukungan dan restu misalnya dari istana, kan seperti itu. Ya. Tanggapan Kiai? Saya sudah melihat kanan kiri dari dalam dari luar. Sebetulnya tidak ada itu. Oh, sebetulnya tidak ada itu. Tidak ada. Tapi kok sempat ada yang memviralkan ya, itu Kiai? Itu karena apa ya? Karena tim sukses. Oh. Kalau tim suksesnya supaya jatuh mungkin, wah ini karena didukung oleh istana dan sebagainya. Sebetulnya tidak ada masalah dukung istana maupun tidak, tapi tidak harus begitu. Tidak harus begitu. Nahdlatul Ulama itu mandiri. Nah, maka istilahnya Kiai NU itu jangan mendekat kepada yang kuasa, tapi mendekatlah kepada yang berkuasa begitu. Oh, jangan mendekat kepada yang kuasa, tapi mendekatlah pada yang berkuasa. Iya begitu. Maksudnya itu. Tuhan ya. Allah. Ya, tidak harus dekat dengan presiden, dengan bupati, tidak begitu. Jadi kalau sekali lagi, kalau ada itu ada isu-isu untuk bisa juga untuk menjatuhkan lawan, untuk mengangkat dan lain sebagainya. Dan itu boleh-boleh saja dipersilahkan. Dan itu bagian dari dinamika ya? Iya, bagian dinamika. Ya, biar anget lah. Anget ya. Yai, ini kan muktamar ini kan sebelumnya ini kan ada ya kira-kira benturan lah kepentingan di internal pengurus PBNU sebelumnya, sebelum digelar muktamar yang ke-35 di Tambak Beras ini. Nah, tadi Yai Matin menyampaikan bahwa diharapkan muktamar di abad kedua ya berdirinya NU ini berlangsung tentram, aman, nyaman, dan ya happy lah kira-kira seperti itu. Apakah itu bagian dari untuk dalam tanda petik rekonsiliasi setelah kemarin cukup keras ini ya, benturannya ya di internal pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tanggapan Kiai?
Iya, kalau saya mengatakan tidak benturan, Oh, tidak benturan. tidak benturan. Apa Kiai? Ya, ya masuk dinamika bukan dinamika muktamar, tapi Hmm, dinamika organisasi. dinamika Dan Nahdlatul organisasi. Ulama yang dianggap benturan itu bukannya sekali saja. Hmm, Zaman Masumi ya, ya, ya. seperti benturan Hmm, dan lain sebagainya lah. Jadi tidak benturan. Oleh karena itu saya sering menyampaikan bahwa dalam hal ini hmm. antara yang dianggap benturannya dengan apa ini medsos yang mengatakan benturan itu jauh lebih besar yang mengatakan. Sebenarnya tidak ada apa-apa itu ya, tidak apa-apa. Dan ya katakanlah uh, khilaf antara pemahaman yang satu dengan pemahaman yang lain saja. Dan karena itu masuk ke ranah organisasi, masuk ke ranah sehingga kadang itu jaga benturan. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali itu ya benturan juga. Tapi Nahdlatul Ulama bagaimana dalam benturan ini bisa dikemas demikian rupa sehingga tetap menjadi satu. Dan alhamdulillah Allah menakdirkan walaupun seperti benturan, saya katakan seperti benturan. Oh, Kalau saya mengatakan, wah ini berarti ini yang salah, enggak orangnya, aturannya yang kurang sempurna. jadi aturannya yang kurang. Aturannya yang Dan di momen forum tertinggi muktamar itulah nanti aturan iya, akan aturan disempurnakan, disempurnakan sehingga yang tampak benturan tidak benturan. Kiai, ini kan banyak dinamika yang menyertai sebelum digelarnya muktamar yang ke-35. Ya. Nah, bagaimana menurut Kiai upaya untuk menjaga marwah ya, marwah dan independensi Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini ke depan? Karena ini kan Iya. penting. Guyonan saya begini, dipegangi oleh pemimpin maupun warga Nahdien. Ini guyonannya ya, guyonan tapi ya betulan. La takunu minal makkiyin wala takunu minal madaniyin. Ini tapi guyonan ya nih. Makiyin artinya maki-maki. Kan bukan makah, maki-maki. Jadi la takunu minal makkiyin, jangan maki-maki. Wala takunu minal madaniyin, jangan madani. Kembalilah kepada aturan untuk kita duduk bersama, kekurangannya apa dan sebagainya. Itu kalau dijalankan dari atas ke bawah, laksanakan program. Kalau ada kesalahan, ada namanya tabayun. Insya Allah selesai semua itu. Yeah. Dan itu bisa menjaga marwah Jam'iyah Nahdlatul Ulama kalau menurut Kiai. Iya, insya Allah itu bisa. Jadi makanya itu kalau dilepas dari mana yang salah, mana yang kurang, mana yang tapi aturannya yang dibahas bersama dalam muktamar sehingga muktamar itu tidak stresnya bukan memilih orang saja, tapi aturan-aturan mana yang kurang sempurna disempurnakan. Insya Allah NU akan lebih teduh, lebih tenang, lebih tentram. Ya. Artinya muktamar ke-35 ini nanti sebagai forum tertinggi dalam tanda petik untuk rekonsiliasi ya. Iya, utamanya begitu, utamanya rekonsiliasi. Nah, dan alhamdulillah Allah memberikan petunjuk, tidak ada muktamar luar biasa, tidak ada muktamar ya muktamar. Apalagi tahapannya kan yang waktu kemarin digelar di yang Munas Alim Ulama sama Konbes kan juga sudah dilalui Kiai ya. Ya. Jadi ini tinggal syukuran. Oh, jadi tinggal syukurannya iya. seperti itu. Dan dengan syukuran dengan harapan semoga nanti itu ada aturan yang lebih sempurna dan terpilih baik ahwa maupun rois A maupun ketua umum terpilih yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pilihan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan membawa keteduhan dan ketentraman Nahdlatul Ulama. Beberapa kali gelaran muktamar Kiai kan setelah selesai momen muktamar itu kan muncul ya beberapa faksi ya friksi kan seperti itu. Nah, kalau Yai Matin lihat
apakah hal yang sama juga akan terjadi pasca Muktamar ke-35 Tambak Beras? Insya Allah menurut apa prediksi saya, Nggih. ini paling enak, paling tentrem Muktamar. Paling smooth ya? Ya paling tentrem. Heeh. Muktamar di Makassar, muktamar di Jombang, muktamar di mana di Lampung, yang seperti ada tabrakan itu aja bisa jadi satu. Apalagi seperti sekarang. Saya katakan tidak ada tabrakan apa-apa. Apalagi tempatnya di tempat Dan tempatnya di muassis, tempat ya? yang insya Allah penuh berkah, di tempat yang muassis. Oke, Kiai terakhir Kiai, apa pesan dan harapan Kiai Abdul Matin Jawahir ini selaku Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur terhadap pelaksanaan Muktamar ke-35. Muktamar ke-35 ini kalau nggak salah adalah Muktamar ke-13 yang digelar di Jawa Timur, Pak. Ya, di abad kedua berdirinya NU. Ya, begini pesan saya sambil menyampaikan informasi bahwa pada periode kedua, tahun pertama Nahdlatul Ulama, periode kedua, abad kedua, ini alhamdulillah yang dulu belum sempurna sekarang sudah tampak sempurna, yakni Qonun Asasi itu 100 tahun yang dipahami hanya mukaddimahnya. Mulai sekarang sudah ditemukan batang-batang tubuh Qonun Asasi. Sekarang sudah begitu. Jadi dengan muncul ini harapan saya kepada para nahdliyin, mulai dari pengurus seluruh tingkatan sampai pada warga nahdliyin, bahwa berpeganglah kepada Qonun Asasi. Insya Allah berpegang kepada Qonun Asasi itu Nahdlatul Ulama akan mendapatkan tambahan limpahan rahmat. Ada wa'tasimu bihablillahi jami'a dan lain sebagainya. Ada dalam Qonun Asasi, bukan hanya mukaddimahnya, tapi termasuk batang tubuh Qonun Asasi baru ditemukan. Ya, ini banyak warga Nahdlatul Ulama ini kalau mengatakan Qonun Asasi berarti ya mukaddimah. Istilahnya preambul. Undang-Undang Dasar 45 enggak. Nah, baru ditemukan sempurna baru tahun ini. Jadi harapan saya kembalilah kepada Qonun Asasi. Insya Allah Nahdlatul Ulama akan jaya, tentram dan tenang. Siapapun pemimpinnya insya Allah begitu. Kiai, terima kasih ini karena sudah memberikan penjelasan yang utuh menyeluruh terkait pelaksanaan Muktamar NU yang ke-35 di Tambak Beras Jombang. Matur suwun sangat, Kiai. Nggih, sami-sami. Baik, Tribuners dan para pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi podcast bersama tokoh penting dan terkemuka di Jawa Timur, yakni Kiai Haji Abdul Matin Jawahir, Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur. Kita bertemu lagi dengan para tokoh penting dan terkemuka lainnya. Saya Mujib Anwar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan yang paling penting ini, jangan lupa bahagia.